Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Hani'an bi at-talibat bi az-zi al-jadid. Selamat buat talibat untuk seragam barunya. Wa hani'an lit-tullab bi ra'sikum al-jadid. Selamat untuk ikhwan yang mencukur rambut baru ya. Qadar ya. Yang santri yang akhwat masih ada yang kecil itu yang satu lagi. Ada ya? Iya yang 11 berapa tahun itu? 6 tahun. Oh 6 tahun. Oh. Right. Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'd. في المرة السابقة شرحنا الحديث الخامس عشر وتكلمنا عنه تفصيلا والحديث السابق كان عن tentang cara kita beriman kepada Allah dan hari akhir ya. Ada 3 hal disebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Apa saja Qadar? Yang pertama adalah mengatakan kata-kata yang baik. Yang kedua adalah memuliakan tetangga. Yang ketiga adalah memuliakan tamu. Dan kita sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan memuliakan tamu adalah menjamu tamu. Berapa hari, Ifah? 3 hari. Ada 2 pendapat. Ada yang sehari, ada yang 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari namanya apa? Batawi? Sedekah. Jaizah ya namanya. Bonus ya. Jaizah itu artinya hadiah atau bonus. Baik, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan hadis selanjutnya yaitu hadis ke-16. Mana hadis ini cukup pendek yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang lelaki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ausini," ya, berikan aku wasiat. Jadi wasiat dalam bahasa Arab ya, ayo ya, dia artinya nasihat. Artinya apa? Jadi wasiat itu ada 2 makna. Wasiat yang artinya itu memang materi ya. Berikan aku wasiat berapa uang? 2 M. Yang kedua, ausini artinya adalah non materi ya, khairiyah, yaitu apa? Itu nasihat. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan engkau marah. Jadi di sini adalah wasiat Rasulullah SAW bukan materi. Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW tidak pernah ya mewasiatkan dan mewariskan materi. Yang diwariskan oleh Rasulullah SAW adalah al-ulama warathatul anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirham. Para ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak pernah mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warathul ilma. Tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Siapa yang mengambil ilmu tersebut maka dia
telah mendapatkan bagian yang besar. Faraddada miraran, Nabi SAW kemudian mengulanginya, la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah. Qala la taghdab, jangan marah. Rawahu al-Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Jadi mungkin ada dalam soal sebutkan hadis terpendek yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Antum jawab hadis ini ya, karena ini hadis riwayat Bukhari saja ya, tanpa Muslim. Ya, di sini di Lughatul Hadis, ya, jadi siapa orang ini? Katanya Abu Darda. Di orang ini yang bilang kepada Nabi, berikan aku wasiat, siapa? Abu Darda. Jadi yang perlu antum ketahui bahwasanya Rasulullah SAW memberikan wasiat itu sesuai dengan kondisi sahabatnya. Ya, ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, ya, ayyul a'mali ahabbu ila Allah, amal apa yang paling dicintai Allah? Kata Rasulullah SAW, as-salatu ala waqtiha, salat tepat pada waktu. Ya, kemudian ditanyakan lagi, apa ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Ditanyakan lagi, birrul walidain. Jadi Nabi SAW memberikan nasihat kepada sahabat sesuai kondisinya. Kira-kira sahabat itu apa yang perlu diperkuat ya. Jadi kalau yang perlu diperkuat itu masalah sholat, maka Nabi bilang sholat tepat waktunya. Kalau misalnya sahabat ini agak lemah dalam birrul walidain, maka Nabi bilang birrul walidain. Kalau misalnya sahabat ini agak lemah dalam mengontrol emosi, maka Nabi bilang jangan marah ya Samsul ya. Jangan marah Samsul. Ya, emosi. Jadi emosi ini merupakan perkara yang kadang kita sulit mengontrolnya. Ya, bahkan kata ulama, kalau engkau ingin tahu sifat seseorang, maka lihatlah dia ketika sedang marah. Ya, maka sifat aslinya akan keluar, matanya menjadi merah. Ya, kemudian yang tadinya sipit jadi belok. Oh, ya. Kemudian dia teriak-teriak dan seterusnya. Ya, ini. Mengapa marah itu dilarang dalam Islam? Karena dampaknya. Karena apa? Dampaknya. Ini ada. Ya, jadi di sini dampaknya. Sedangkan marah itu adalah hal yang wajar. Tapi dampaknya itu yang membuat sesuatu itu tidak baik. Karena ada orang yang marah ya, tegar, dia sampai darah tinggi ya. Yang tadinya tekanan darahnya 80/80, pas dia marah jadi 150/100. 200/100. Jadi dampak. Perempuan yang marah ya, banting kacamata sama banting perabotan ya. Iya. Ngeri kan? Ya, lagi masak karena kesel sama suaminya. Akhirnya akhirnya apa? Akhirnya mejanya ya, tergores dengan pisaunya. Masih mending nih, cuman mejanya doang. Kalau orangnya gimana? Ya, jadi marah itu dampaknya. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Bukanlah orang yang kuat itu yang bis-sur'ah pakai sa ya. Bukanlah orang yang kuat itu yang pandai gulat. Tahu gulat? Ya, bergulat. Tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika
ketika marah. Jadi orang yang mengontrol marah itu orang yang kuat. Sekarang kita tinggal introspeksi diri kita. Dia lagi marah apa dia lagi pengen ngomong? Dia pengen belajar juga. Kita lebih sering marah atau lebih sering gak marah? Amir, sering gak marah? Masya Allah. Vina lebih sering marah apa sering gak marah? Gak marah. Naswa lebih sering marah apa gak marah? Gak marah ya. Ya, dan orang yang menahan marah dalam Al-Quran disebut apa? Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, ya. Dan orang yang insyaallah dari MQ ada yang suaranya merdu. Seruling Daud alaihi salam, insyaallah. Dan menahan marah. Jadi menahan marah itu perlu usaha. Ya. Antum tiba-tiba diisengin sama teman antum, marah nggak? Bangun pagi, ya. Rifan bangun pagi mau gosok gigi, tiba-tiba sikat giginya nggak ada, diumpetin sama Amir, marah nggak? Rizky bangun pagi, ya, mau ngambil anduk yang dijemur semalam, tiba-tiba diumpetin sama Thaibah, marah nggak? Ya, jadi marah itu hal yang biasa. Tetapi yang tidak biasa adalah menahan marah. Jadi semua orang bisa marah, tapi bagaimana cara kita mengontrol marah? Nah ini ya halaman 113. Ya. Dampaknya, asarnya itu apa? Ya, jadi asarnya itu dampaknya yang berkaitan dengan fisik. Ada juga yang berkaitan dengan akhlak. Di sini disebutkan apa? Taghayyara launuhu, ya, mukanya berubah menjadi merah. Kalau orang marah mukanya merah apa kuning? Merah. Tapi orang malu juga merah ya. Tafahadamuhu, ya. Tafahadamuhu, ya, darahnya naik, ya jelas, darting, ya. Intafaqat audajuhu, intafaqat audajuhu, ya. Urat-uratnya menggelembung. Jadi urat-uratnya keluar kayak Hulk. Warta'adat atrafuhu, ya, ujung-ujung jarinya bergetar. Ya, kalau marah begini, Amel. Wattarabat harakatuhu, ya, dan gerakannya itu enggak seimbang kalau orang marah. Watalajlaja, kalamuhu, ngomongnya jadi ngawur. Nah, wantalaqa lisanuhu bil fahishi, ya, ngomongnya jadi ngomong yang buruk, yang jelek, yang keji. Yasubbu wa yashtim, ya, bahkan mencela dan ngomel-ngomel kepada orang. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi dampaknya itu kepada kesehatan memang tidak bagus, ya. Selain kita akan kena darting, ya, ya otomatis kalau sering marah biasanya ente darting, ya, ya benar juga, karena darah tekanannya akan naik. Sedangkan dampaknya kepada mujtama, adrar, ya, adrar kepada mujtama, yaitu maksudnya dampak sosialnya apa? Akan yuridul hiqda, ya, melahirkan kebencian, ya. Wa idmarassu linnas,
ya, dan menyembunyikan keburukan kepada orang. Jadi dendam. Dendam itu lahir dari apa? Antum tipe pendendam atau tipe pemaaf? Jur. Baik, pendendam apa pemaaf? Insya Allah pemaaf. Iya, wal'afin 'anil nas dan memaafkan. Nah, makanya saya membaca wal'afin 'anil nas ini, saya mau mendapatkan contoh yang realnya gitu ya. Nah, waktu saya di Mesir, nggak tahu ini masuknya wal'afin 'anil nas atau terlalu berlebihan. Jadi di Mesir itu dulu ya tahun 2000, 2001, 2009, 2003. Lalu lintasnya semrawut. Wah, pokoknya denger apa? Klakson itu ya kenceng banget lah, pokoknya bising. Kemudian mobil juga ngebut. Hingga seringkali mobil itu ketabrak, truk, ya. Tabrak ya, kesenggol dikit gitu ya. Nah, di sana yang saya perhatikan gampang banget ya. Jadi yang habis nyenggol atau kena dikit parkir juga jeger gitu kan. Dia marah kan, terus orang yang nabrak atau yang nyenggol cuman bilang apa? Satu kata doang. Kata andalan orang Mesir. Ya, afwan itu bahasa resminya ya, bahasa Mesirnya. Jadi kalau untuk Mesir tinggal gunakan kata ini. Haji mumpuni. Ma'alish. Ya, bahasa lainnya afwan. Ma'alish ini singkatan ma'alaihi syai'un. Ya. Ma'alaihi syai'un. Ya. Gak apa-apa ya, ma'alish. Jadi bahkan pernah kejadian ya, ini kejadian itu saya ngelihat sendiri, orang Indonesia kalau nggak salah dia sampai ketabrak, walaupun nggak patah tapi lumayan. Tiba-tiba orang Arab keluar, dia bilang ma'alish, udah gitu doang ya. Ya, jadi mungkin ini memaafkan tingkat tinggi atau nggak tahu ya, atau kurang ya. Jadi mereka intinya tidak pendendam gitu ya. Jadi kalau mobil-mobil itu banyak goresan di sana tuh biasa. Kalau di kita kan, oh, mana sini KTP-nya? Paham bos. Pokoknya gantiin, kalau nggak gantiin ini direparasi lah gitu ya. Ya, kena kalau nggak bayar nanti KTP-nya saya bawa ke polisinya. Itu jarang terjadi. Ya, apa? Ma'alish. Ya, ma'alish itu afwan. Ya, bahasa lain apa? Afwan. Jadi memaafkan. Kalau antum berseteru dengan teman antum, selesaikan. Ya, jangan dipendam. Ya. Karena biasanya orang yang memendam, Raihan ya, itu pendendam. Saya ulangi, orang yang memendam biasanya pendendam. Benar nggak? Syariah tipenya dia langsung kalau aneh ngapain, udah selesai. Habis itu nggak ngomong lagi, tapi ada orang diam. Gimana? Tapi di belakang pas ya. Pokoknya kalau nanti lewat jalanan situ saya kasih duri sama paku ya. Nah, jadi kita dalam Islam jangan kita menjadi orang yang pendendam ya, lebih baik diselesaikan ketika itu juga. Nah, saya perhatikan orang Mesir dulu begitu, kalau ada masalah marah, habis itu selesai ya, pelukan lagi ya, kemudian ketawa lagi gitu. Jadi nggak ada istilahnya apa? Nggak ada istilahnya dendam, nggak ada istilahnya marah-marahan ya. Gitu. Kalau kita marah-marahan sampai 2 minggu, 3 minggu, ini nggak mau nyapa dia, kenapa? Lagi marahan. Emang udah berapa lama? Baru 3 bulan. Kalau bisa sampai setahun anda nggak ngomong sama dia. Ya.
Nah, sekarang bagaimana? Nah, di sini 113 yang bawah, sebab orang marah itu banyak ya. Pertama karena sombong, jelas. Yang kedua, olok-olok, ya. Hiza wa sukhriyah, al-huz'u wa sukhriyah. Yang ketiga apa? Kasratul mizah, kebanyakan bercanda. Nah, bercanda itu perlu, tapi kalau kebanyakan nggak bagus, ya. Ya Reno ya, ya. Reno dan Reni. Ada tulisannya di sana. Saya tidak percaya dengan bahwa jodoh itu namanya harus sama inisialnya. Tapi saya sama inisialnya R ya. Jadi kalau R sama R ya, Reno. Kalau Rayhan sama siapa? R juga ya. Ya, jadi banyak bercanda. Kemudian al-jadal, ya debat. Apalagi tadakhul. Tadakhul itu apa? Ikut campur. Jadi yang nggak maunya ikut campur jangan. Ini akan menyebabkan kemurkaan. Menyebabkan marah. Nah, caranya gimana? Yang pertama, yang halaman 114 ya. An yurawwidha nafsahu wa yudarribuha ala tahalli, ya latihan akhlak baik seperti apa? Kal hilmi, lembut, wasabri, sabar, wat tathabbuti fil umur, ya, mengecek kembali ya Rifan ya, perkara-perkara jangan terpancing emosi ya. Kata Faisal, Rifan ente diomongin sama siapa? Sama Amir. Awas, pukul dia ya. Ternyata pas mau datang ke Amirnya biasa aja. Kita ngomongin aneh, enggak. Kata Faisal ngomongin, enggak, itu enggak benar. Jadi cross check dulu ya. Jangan cepat tersulut emosi ya, khairiyah ya, kepada temannya. Ente diomongin sama siapa? Warizki. Was, kalau ketemu saya akan marahin dia ya. Ngomongin apa? Gini ya. Jadi jangan percaya kepada kabar sampai antum mengecek sendiri ya, Zula ya, cek sendiri. Jangan percaya walaupun itu teman antum ya. Kalau itu bisa menyulut emosi. Ya, yang kedua, jadi yang pertama adalah melatih akhlak yang baik, yang kedua an yusabbita nafsahu ya wa yadbituha idza ughdiba ya. Jadi menahan dirinya kalau ada yang membuat dia marah. Ya, yang ketiga al-isti'adzah minasyaitonir rajim, mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi ada yang menyulut kita emosi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Terus kata dia, emang aneh setan ya? Ente buat aneh marah, maka aneh mengucapkan apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kan? Nah, itu biasa ya, itu kita tahu. Yang keempat nah ini, taghyirul halah allati huwa 'alaiha halul ghadab, ya. Jadi mengubah posisi. Jadi kalau antum lagi marah berdiri, duduk. Ya. Duduk lagi marah, rebahan, ya. Itu. Ada senjata yang paling ampuh sih kalau teman antum marah. Tahu nggak? Traktir dia makan bakso. Traktir makan bakso. Aneh, traktir makan ya. Ah, dia langsung seneng. Coba aja. Dia pasti langsung ketawa dan senyum. Iya. Oh, jangan marah. Aneh beliin es krim. Wah, beliin ya. Kemudian tarkul kalam, ya, tinggalkan bicara. Jadi kalau lagi marah, jangan kita timpalin. Oh ya, Ilham ya. Kalau Ilham lagi marah sama Tegar, jangan ditimpalin. Oh, Tegar dia ngomong, ente begini, tambahin lagi ya. Ini akan menimbulkan kemarahan. Kemudian yang selanjutnya al-wudu ya, al-wudu ya. Jadi berwudu ini bisa menghilangkan kemarahan. Ya.
Ya, nah ini hadis yang ke apa yang di bawah ini yang sebelum nomor 9 halaman 19, annahu kana la yaghdabu li syai'. Jadi Nabi tidak pernah marah pada apapun. Idzan tuhikat hurumatullah ya, fahina idzin la yaqumu li ghadabihi syai'. Jadi kalau ada ajaran Allah yang sia-siakan baru Rasul marah. Rasul tidak pernah marah kepada istrinya kecuali yang berkaitan dengan ajaran Allah. Ini para laki-laki ya, susah ya. Kodar punya istri, masakannya asin terus makanannya ya. Emang garam lagi murah ya. Rasul nggak pernah karena dalam kehidupan. Tapi kalau ada perintah yang dilanggar, maka Rasul marah. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, ada pertanyaan? Zul Al-Batawi. Baik, kita lanjut hadis ke-17. Biar selesai 30 hadis ya. Ya Allah. Itu hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Qala berkata. Jadi ini temanya adalah umumul ihsan. Ya, umum dalam berlaku baik. Yang dimaksud baik di sini adalah profesional ya. Ingat. Bagaimana kita tahu? Nah ini kita jelaskan. Yaitu hadis Abu Ya'la. Nanti ada pertanyaan, siapa nama Abu Ya'la? Shaddad bin Aus. Siapa kunyah Shaddad bin Aus? Abu Ya'la. Radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha kataba al-ihsana ala kulli syai'. Allah menetapkan ihsan dalam segala sesuatu. Fa idza qataltum, kalau engkau membunuh dalam peperangan, maksudnya fa ahsinul qitlata, maka berbuat baiklah. Profesional lah. Wa idza dzabhtum, kalau engkau menyembelih fa ahsinu dzibhata, maka profesionallah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahadukum syafratahu, dan tajamkan pisau. Wal yurih dzabihatahu, buat hewan ternakmu nyaman. Rawahu Muslim. Jadi mungkin ada pertanyaan begini. Perhatikan soalnya. Saya keluar dari UAS, dalam UAS ya. Apa perbedaan ihsan dalam hadis Umar dengan hadis Abu Ya'la? Menjawab, ihsan dalam hadis Umar yaitu tentang ya khusyuk, ya selalu menghadirkan Allah khususnya ketika beribadah. Sedangkan ihsan dalam hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus yaitu tentang profesional dan ya sungguh-sungguh dalam mengerjakan sesuatu. Oh ya, kalau antum jawab demikian 20 nilainya. Tapi kalau jawabnya afwan Ustaz, aneh lupa. Dan tidak sedikit ada yang begini di akhir, afwan Ustaz, waktunya sudah habis, kecepatan. Emang berapa lama sih kalau ujian? Sejam aja? Cukup apa kurang? Kurang ya. Kalau 2 jam lama juga ya. Cukup ya. Kalau cuma jawab, boleh tidak? Boleh. Yeah. Ya, jadi di sini ihsan itu artinya profesional, berbuat dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang di sini pertama masalah kitlah. Jadi kitlah ini maksud mungkin ada pertanyaan itu dalam jihad. Ya, dalam jihad kita, Rifan ya, dalam jihad kita harus baik. Ya, nah yang terjadi di Palestina sekarang ini menunjukkan mereka tidak ada ihsan. Ya, karena orang Yahudi membunuh anak kecil, membunuh orang tua, membunuh perempuan. Sedangkan dalam Islam jihad itu hanya berlaku untuk tentara saja.
Sipil tidak dilibatkan. Jadi yang perang itu ya tentara aja. Dan anak kecil nggak boleh dilibatin, perempuan nggak boleh dilibatin, tempat ibadah nggak boleh dihancurin, rumah sakit tidak boleh dihancurin. Tapi yang terjadi di Palestina semuanya jadi mereka nggak ada ihsan. Perang tapi nggak melihat itu. Jadi katanya Hamas, bukan Hamas yang dibunuh, siapa? Anak kecil, nenek-nenek, kakek-kakek, rumah sakit dihancurin, ya, dan semuanya dihancurkan. Jadi al-qitarnya apa? Perang. Wa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhah. Begitu juga kalau menyembelih. Nah, menyembelih itu ya, nomor 2 118 harus pakai alat yang tajam. Yang apa? Jadi kalau antum motong ayam pakai pisau yang tumpul itu sama saja menyiksa. Katanya lama banget. Ya harus tajam. Ya itu untuk meringankan. Jelas? Ya. Nah di sini kalau melawan musuh itu dulu pakai apa? Pedang. Pakai apa? Pedang. Kalau sekarang pakai apa? Nah ada satu permasalahan ini mungkin dianggap penting ya. 119 wa ma qatlu qisasan fala yajuzu tamthilu bil muqtassi minhu bal yuqtalu bis sayf. Ya. Yang Mbak 119. Adapun hukuman membunuh karena qisas ya itu tidak boleh at-tamtsil. Tamtsil itu apa? Dipotong-potong. Boleh. Mutilasi. Haram. Maksudnya gimana? Nah, kan sekarang lagi viral nih. Setelah terjadi mutilasi, ya, seorang membawa koper, ternyata isinya sering kan? Nah, dia kena qisas nggak? Nah, apakah qisasnya atau hukuman balasannya? Hukuman pakai pedang atau dimutilasi lagi? Nah, yang kata ulama tidak boleh dimutilasi. Jadi walaupun dia memutilasi, tidak dimutilasi. Tetapi kata Malik, Syafi'i dan Ahmad, illa annahu yuqtalu kama qatal. Nah, berarti kalau menurut jumhur, kalau seseorang membunuh dengan satu cara, maka dia dihukum bunuh sesuai dengan cara yang dia lakukan ketika membunuh orang. Ini kalau dimutilasi lagi gitu ya. Menurut jumhur, walaupun di sini penulis lebih condong tidak demikian. Mana dalilnya? Dalilnya kharajat jariyatun 'alaiha awdah bil Madinah. Ya. Seorang jariyah, seorang budak ya, keluar dari Madinah membawa perhiasan dari perak. Faramaha Yahudiyun bihajar ya. Maka ada orang Yahudi melemparnya dengan apa? Dengan batu. Maka dibawa ke Rasulullah wa biha ramaq. Ya sudah sekarat. Faqala Rasulullah fulanun qatalaki ya. Apakah si Yahudi tadi yang membunuh kamu? Farafa'at ra'sa, dia mengangkat iya, ya. Fakhafadat ra'saha, ya, sehingga dia meninggal. Rasul faradha ra'sahu baina hajarain. Gimana? Jadi Rasulullah SAW memutuskan orang Yahudi ini dihukum mati dengan batu juga. Bagaimana dia melempar batu kepada perempuan tadi, maka orang Yahudi yang bunuh perempuan itu dihukum dengan batu. Radha baina hajarain. Ya. Ya, adapun membunuh orang dalam peperangan pakai api tidak boleh. Tidak boleh ya. Jadi dalam perang tidak boleh pakai api. Kalau pakai bom gimana? Bedanya apa bom sama api? Api itu maksudnya api, benar-benar di api. Tapi kalau misalnya apa namanya? Rudal ya. Ledak ya. Tapi kalau api itu kan dibakar, terasa kulitnya, itu beda ya. Nomor 4, an-nahyu an sabr al-bahaim. Dulu terjemahinnya gini. Halaman 120, larangan sabar kepada hewan, bukan ya. Jadi sabar itu artinya apa? Sabar itu artinya mengurung. Ya.
Kita menyebutnya apa? Pasung ya. Jadi dikurung ini tuhbas ya. Jadi ada hewan kita ikat atau kita masukin ke dalam satu tempat, kemudian kita lempar pakai apa? Pakai panah. Itu namanya sabr. Ya, jadi mata sabron, ada orang yang matinya sabar bukan karena dia sabar, tapi karena dia apa? Ditahan, bisa di dalam sel, bisa dipasung, itu namanya mati secara apa? Pernah ngeliat orang dipasung nggak? Di TV banyak ya. Kenapa tuh? Saya kadang nggak habis pikir. Irfan, kenapa orang sampai memasung anaknya gitu? Karena anaknya agak-agak tega ya. Menurut saya sih tega. Iya, jadi dia dipasung. Makan disuapin ya. Nanti kalau dia mau buang hajat di situ dia. Masya Allah. Dan itu bukan setahun 2 tahun. Ada yang 15 tahun, ada yang 20 tahun. Itu udah kayak hewan ya. Bahkan lebih buruk daripada hewan. Ya, jadi kalau ada orang dipasung mati, kita nyebutnya apa? Mata sobron. Ya. Mati karena dia ditahan. Ditahan bisa dikurung, bisa dipasung, bisa diikat. Ya, kemudian, nah, ketika menyembelih itu juga harus apa? Menggunakan yang tajam. Ya, wal yurih dzabihatahu, buat hewan ternakmu nyaman. Jadi kalau memotong hewan, ya, dalam riwayat lain jauhkan dari pandangan saudaranya. Jadi jangan antum memotong kambing di depan temannya kambing. Nah, habis ini giliran ente ya. Ya, jadi dia ketakutan. Ya, jadi dan jangan di sini wala yuzhirus sikin illa inda dzabhi. Halaman 119 sebelum baris terakhir, jangan menampakkan pisau kecuali ketika mau motong. Ini kambingnya masih 1 meter, ayo sini ya. Dia udah jipro, takut ya. Ya, jadi kalau dia sudah dalam posisi falam ma'aslama watallahu bil jadi. Dalam posisi apa? Ketika itu Nabi Ismail, udah kayak mau di baru kita keluarkan pisaunya, jangan sini. Nah, ini pisaunya tajam ya, bisa langsung ya putus ya leher ente ya, wahai kambing. Jangan. Ya, jadi intinya ihsan pada hadis ke berapa? Hadis ke-17 tentang profesional dan baik dalam segala hal. Yang disebutkan pertama dalam jihad, yang kedua dalam apa? Dalam menyembelih ya, menyembelih hewan ternak. Yaitu caranya bagaimana? Caranya tajamkan pisaumu dan buat hewan ternakmu nyaman. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Iya. Membakar pakai api. Iya. Kalau memang benar ya itu bertentangan. Ya. Harus tegas ya. Bertentangan. Ya kita harus bilang bahwa itu tidak. Enggak boleh. Karena Rasulullah SAW mengatakan situ ada kan la tu'adzibu bi'adzabillah. Jangan engkau menyiksa dengan siksaan Allah. Siksaan Allah itu apa? Api. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Lanjutkan Tegar. 30 juz. Ayatnya apa setelahnya? Nah, belum nyampe. Surat apa? Taibah. Surat Al-Mu'min Ghafir ya. Idza tahajjuna. Ini nggak boleh. Jadi kita nggak boleh menyiksa. Ya kalau mau nahan ya udah tahan aja.
Ya walaupun dia musuh, benar Yahudi, tapi nggak boleh. Ayo awas ya, aneh sundut ente ya. Dibakar palanya sampai hitam terus jangan. Terus jadi kita tidak mengingkari perjuangannya, tapi ada bagian-bagiannya ya kita harus bilang jangan. Itu valid nggak sumbernya? Valid nggak sumbernya? Hah? Oh ada ya, ada ya. Jadi jangan sampai menyiksa dengan siksaan Allah yaitu api. Bahkan suatu hari di situ ada kan halaman berapa sih? Ada di sini bahwa Ibnu Umar melewati seorang yang sedang membakar di sini. Membakar semut ya? Oh nggak ada apa sebelumnya? Nah ini. Oh ini. Ibnu Umar halaman 119 yang nomor 4 tadi ya. Ibnu Umar lewat satu kaum, mereka nasabu dajajatan ya. Jadi ada ayam kemudian nasabu ya ditancepin ya. Diikat ya, habis diikat kemudian dilempari dengan batu. Bukan ini. Ini atasnya nih. Ibrahim Nakhai ya. Atasnya. Ummu Darda nih, Ummu Darda istrinya siapa? Abu Darda ya. Ummu Darda istrinya siapa? Abu Darda. Bahkan melarang membakar al-barghus. Antum tahu barghus itu apa? Barghus itu artinya nyamuk yang menyedot darah apa? Nyamuk. Ada lagi nggak? Minta. Ada lagi satu lagi. Enggak, dia di sini. Maksudnya bukan di alam, di sini. Apa namanya kita nyebutnya? Bukan Israel. Apa Reno namanya? Yang sering kutu ya? Bukan kutu. Hah? Bukan. Dia bentuknya bulat, cuman kecil ya. Tengus ya. Dulu kalau orang kita nyebutnya bang ya. Iya, tapi emang bener. Itu bahasanya tengus, cuman bahasa kasarnya. Tapi nggak ada ya. Belakangan saya nggak pernah lihat. Apa namanya? Tahu kan? Biasanya dia ada di karpet kok. Dia bulat merah. Pernah nggak di? Ada. Hah? Yang kecil-kecil, tahu kan? Cuman belakangan saya nggak ngelihat. Dulu saya waktu di pondok banyak. Berarti ini bersih BS ya. Dia suka sama karpet gini nih. Kutu ya. Tapi dia bisa nyedot darah. Ya itulah namanya. Apa tadi? Ayo namanya apa? Tengus ya. Ya, jadi itu Ummu Darda saja melarang ya bahwa hewan-hewan yang mengisap darah ya, baik itu di luar seperti lintah ataupun yang di sini seperti tadi ya, kutu ya, kita nyebutnya kutu atau apalah, itu juga dilarang, apalagi manusia ya. Jelas ya? Kalau hewan aja dilarang sama sahabat, apalagi manusia, nggak boleh pakai api. Kalau pakai baygon gimana? Baygon nah beda ya. Ini di api. Makanya kalau ada semut ya, jangan dibakar. Dipakai itu aja, pakai apa? Kapur. Ya. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, insya Allah kita ketemu lagi di hari Selasa Prabu ya. Tergantung ya. Kemungkinan ujian itu Desember. Bisa tanggal 5, tanggal 4 atau tanggal 11. Semoga